Shalom seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Waru Cabang Malang yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam program Keluargaku Bertumbuh dan dalam seri Aku Berharga karena Kasih Kristus akan saya dan saudara pelajari pada hari ini. Dan secara khusus hari ini kita akan belajar tentang satu tema atau satu judul, yaitu orang yang suci hatinya. Dan nats firman Tuhan diambil dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebuah pertanyaan, mungkinkah kita menjadi orang yang suci hati? Di dalam nats Matius 5 ayat yang ke-8 firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dari ayat ini kita bisa memahami dan mengerti bersama bahwa orang yang suci hatinya akan menikmati dua hal, yaitu yang pertama kebahagiaan, dan kemudian yang kedua adalah bertemu dengan Allah. Namun hal yang saya dan saudara harus ketahui bersama-sama adalah bahwa Allah adalah pribadi yang kudus, dan Dia menghendaki umatnya juga kudus secara utuh. Sedangkan kehidupan saya dan saudara sebagai manusia, kita memiliki natur, yaitu kedagingan atau dosa. Sejak zaman Adam dan Hawa, serta seterusnya sampai kepada orang tua kita, serta kehidupan kita sendiri pun, kita terjatuh di dalam dosa. Dan kita menjadi orang yang sulit untuk menguasai diri. Dan kita menjadi orang-orang yang memiliki gaya hidup yang terus melakukan dosa demi dosa. Dan satu kerinduan yang harus saya dan saudara miliki bersama-sama dan kita lakukan bersama-sama, bahwa kita harus melangkah menjadi pribadi yang suci hati. Kita harus berangkat dengan sebuah keyakinan bahwa kita mampu menjaga kesucian hati kita. Ketika saya dan saudara memulainya dengan keyakinan, berarti saya dan saudara tidak boleh hanya yakin saja, tetapi kita belajar prinsip-prinsipnya, kita belajar teori-teorinya dari kebenaran firman Tuhan yang saya dan saudara sudah terima melalui Alkitab. Dan kemudian tidak hanya sekedar faham saja, tetapi kita juga harus mempraktekkannya dengan konsistensi, sehingga saya dan saudara bisa menjadi orang-orang yang berpengalaman ketika menjadi orang yang membangun kebiasaan suci hati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hal yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa kesucian hati itu dikehendaki oleh Allah. Ingat bagaimana ketika Musa pada waktu itu datang kepada Tuhan yang hadir dalam semak duri yang terbakar. Allah menghendaki kekudusan ketika Musa datang kepadanya. Maka dari itu firman Tuhan berkata di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang kelima, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Itu menjadi sebuah peringatan dalam kehidupan saya dan saudara, bahwa kesucian menjadi hal yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan umat manusia dan secara khusus orang-orang yang percaya kepadanya. Kemudian yang kedua, kita bisa belajar bersama-sama bahwa kesucian hati menuntun saya dan saudara kepada kebenaran. Saya dan saudara harus mengakui bahwa diri kita adalah pribadi-pribadi yang tidak mampu mengalahkan dosa, dan saya serta saudara harus menyerahkan diri kita kepada Kristus. Itu menjadi sebuah langkah yang tepat untuk saya dan saudara bisa menjaga kesucian hati kita. Mari kita bisa mengingat bahwa hati menjadi sumber segala sesuatu. Hati menjadi sumber atas pikiran kita. Hati menjadi sumber atas perkataan kita. Hati menjadi sumber atas perbuatan kita. Inilah yang dinyatakan oleh Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-18 dan 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang.
Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Mari kita bisa menjaga hati sebagai sumber segala sesuatu, dan supaya hati kita bisa tetap bersih, itu adalah hal yang harus diperjuangkan. Itu menjadi sebuah alarm bagi kehidupan saya dan saudara, sehingga ketika saya dan saudara melakukan dosa, saya dan saudara disadarkan karena hati kita sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah kesucian hati menjadi jaminan keselamatan. Ada di dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang ketiga dan keempat, firman Tuhan berbunyi demikian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, iman percaya kita kepada Kristus menuntun kita kepada pembaharuan hidup, dan kita akan memperoleh keselamatan yang tidak bisa hilang. Maka dari itu, sebagai orang Kristen, saya dan saudara tidak boleh mempermainkan keselamatan. Kalau saya dan saudara masih sering mempermainkan keselamatan dengan perbuatan-perbuatan dosa kita, itu adalah sebuah kebodohan. Demikian pula kitab Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20 mengingatkan kepada saya dan saudara, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sebuah pertanyaan untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Maukah saudara menjaga kesucian hati saudara sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan? Nasihat firman Tuhan yang terakhir dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14, firman Tuhan mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kesucian hati akan membawa kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan saya dan saudara. Saya dan saudara akan bertemu dengan Tuhan, Allah kita, Juru Selamat kita, dan kita menikmati kebersamaan yang kekal bersama dengan Dia. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, puji syukur kami naikkan kepadamu. Kasih setiamu sungguh sangat indah atas kehidupan kami, dan kami mau meresponinya dengan menjaga kesucian hati kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan kepadamu. Kami mohon diampuni Tuhan, atas setiap hal-hal yang tidak berkenan dari perkataan, perbuatan, dan juga kehidupan kami, dan ajar kami untuk kami semakin dewasa di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan ini memberkati saya dan saudara. Selamat bertumbuh keluargaku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.